109,3 biasa kan suami Music Station Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai selamat siang Ilsa Muda. Apa kabar kamu di siang hari ini? Udah selalu baik dan kembali lagi di sini. Kalau saya teman kamu Ilsa Muda di acara siang hari. Kalau saya enggak dulu ke chart. Tapi sekarang saya temenin bareng sama seseorang spesial nih Ilsa di depan hari saya. Boleh di say hey Bapak? Ya, halo, selamat siang para pendengar radio NBS dimanapun berada. Hari ini, siang ini berjumpa lagi dengan saya dengan Oscar Haris selaku dosen dari Fakultas Teknik dan Desain jurusan Teknik Mesin di Universitas Nusa Putra Sukabumi. Oke, sedikit bocoran nih Pak, nanti kita bakal ngobrolin apa aja? Ya, pada kesempatan ini kita coba melanjutkan apa yang pernah sebelumnya kita bahas tentang peranan mekatronika ya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang peranan mekatronika di industri manufaktur. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas peran mekatronika dalam pencapaian produktivitas dan kualitas di industri manufaktur tersebut. Kira-kira itu yang nanti dalam beberapa jam ke depan, 1 jam kali ya. Iya betul, 1 jam ke depan kita akan membahas tentang hal itu. Kira gitu. Ya. Oke, Bapak, kita masuk ke pertanyaan pertama ini ya di bincang-bincang kita pada siang hari ini. Oke. Kalau boleh tahu nih, apa yang bisa dijelaskan dari pemahaman mekatronika nih Pak ya? Mekatronika ya, Mbak? Oh iya, mekatronika. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pemahaman dari mekatronika, jadi mekatronika itu merupakan sebuah sistem yang menggabungkan beberapa variabel sistem di dalamnya, yaitu ada sistem mekanikal, sistem elektronikal, dan yang terakhir adalah sistem kontrol itu sendiri. Artinya sistem kontrol adalah sistem elektronika yang diintegrasikan dengan bahasa pemrograman sehingga nantinya bisa muncul atau bisa lahir sistem otomatisasi dari mekatronika itu sendiri. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang pemahaman mekatronika adalah merupakan penggabungan dari beberapa sistem yang saya jelaskan tadi, ada sistem mekanikal dan sistem elektronikal. Nah, itu kira-kira pemahaman dari sistem mekatronika. Oke, kayak gitu ya. Ya. Nah, terus lagi kalau misalkan nih ya, kalau untuk gambaran umum serta peranan dari masing-masing bagian dalam sistem mekatronika itu apa aja sih Pak? Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa mekatronika itu merupakan penggabungan dari beberapa sistem yang di dalamnya terdapat sistem mekanikal dan sistem elektronikal. Nah, di dalam sistem mekanikal tersebut terdapat sebuah proses atau sebuah komponen-komponen yang sifatnya langsung berhubungan dengan apa yang akan digerakkan. Ya, nah, yang termasuk ke dalam komponen-komponen yang menjadi bagian dari sistem mekanikal itu ada yang namanya aktuator. Nah, aktuator itu bisa berupa motor listrik. Ya, motor listrik itu ada motor DC, ada motor AC, lalu ada sistem hidrolik dan sistem pneumatik, lalu ada yang namanya motor servo, lalu ada yang namanya relay. Nah, ini komponen-komponen ini adalah merupakan komponen yang menjadi pakemnya di sistem mekanikal dalam sistem mekatronika, di mana komponen-komponen ini berhubungan langsung dengan benda atau dengan sistem yang akan digerakkan. Nah, kalau mau sifatnya berhubungan langsung dengan sistem yang akan digerakkan, itu menggunakan sistem mekanikal. Nah, lalu pergerakan dari sistem mekanikal tersebut itu akan dikontrol bagaimana dia bergeraknya, apakah bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, muter atau bagaimana. Nah, itu dikontrol oleh yang namanya sistem elektronikal. Nah, di dalam sistem elektronikal itu terdapat beberapa sensor-sensor yang merespon dari apa yang terjadi di lingkungan sekitar, sehingga respon dari sensor-sensor tersebut akan dikirim
ke sebuah pengendali, bisa berupa microcontroller, bisa berupa PLC, bisa berupa Arduino, sehingga dari respon-respon sensor-sensor tersebut akan diolah datanya oleh sistem kontrol mikro ataupun Arduino dan PLC tersebut, lalu nanti akan dikirim kembali ke aktuator untuk digerakkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, kira-kira disitulah peran dari masing-masing sistem yang ada di mekatronika. Kira-kira begitu, Mbak. Oke. Nah gitu deh Ilsa Muda, nanti kita bakal balik lagi dan bahas lagi yang lebih seru Ilsa Muda. Pastinya masih barengan sama Bapak Oscar ya dari Universitas Nusa Putra. Kita langsung back dulu ke musik Ilsa Muda karena ada track dari yang blog dulu untuk kamu semua. Jadi jangan kemana, stay tune terus and we'll be back. Well, yang sudah kembali lagi di sini, tentunya kita masih talk show barengan sama Bapak Oscar ya. Kita langsung lagi ke pertanyaan nih untuk Bapak, kita diskusi bareng perihal di sini produktivitas industri manufaktur ya Pak ya. Yeah. Oke, di sini apa sih Pak yang dimaksud dengan industri manufaktur itu? Ya, kalau kita bicara tentang industri itu banyak sekali ya. Iya, betul. Ada industri oil and gas, ada industri konstruksi, ada industri shipyard, ada industri manufaktur. Oke. Nah, saat ini kan pembahasan kita ada di industri manufaktur ya. Iya. Jadi kalau kita berbicara industri manufaktur itu adalah sebuah industri yang melakukan sebuah aktivitas, sebuah kegiatan di mana aktivitasnya itu mengubah atau mengolah atau mengubah raw material atau bahan dasar menjadi bahan jadi yang memiliki nilai yang tinggi. Oke. Sehingga nanti nilai yang tinggi itu bisa mendapatkan keuntungan baik dari harga maupun keuntungan dari value-nya. Nah, itu adalah merupakan aktivitas yang terkait dengan aktivitas di industri manufaktur. Nah, di mana kegiatan-kegiatan yang mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi yang bernilai tinggi tersebut dilakukan oleh manusia dan dilakukan oleh mesin. Nah, dulu itu sistem manufaktur itu dalam pelaksanaan operasionalnya itu hanya manusia dan mesin saja yang melakukan aktivitas tersebut. Lalu seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya zaman, maka muncullah sebuah metode-metode. Ada yang namanya metode manufaktur. Nah, kalau kita bicara metode manufaktur itu ada Lean Six Sigma, terus ada 5R gitu. Itu adalah merupakan metode manufaktur. Lalu mekatronika ini merupakan bagian dari yang melaksanakan atau pelaku di dalam industri manufaktur tersebut, sehingga arahnya nanti adalah bahan jadi yang diolah dari bahan mentah tersebut dengan nilai yang tinggi. Kira-kira begitu industri manufaktur. Oke, seperti itu nih insan muda ya. Nah, terus lagi nih Pak, masih ngomongin soal dari tentang mesin gitu ya Pak ya. Katanya di sini apa sih yang dimaksud dengan produktivitas dan kualitas industri manufaktur? Ya, seperti yang saya bilang barusan bahwa industri manufaktur itu hakikatnya adalah mengubah barang mentah atau raw material menjadi bahan jadi yang siap dijual ya. Nah, makanya untuk bisa menghasilkan bahan jadi itu, maka tidak pernah lepas yang namanya produktivitas dan kualitas. Jadi hasilnya itu, hasil produktivitas. Nah, arahnya dimanapun industri manufaktur itu bergerak, arahnya itu adalah tingkat pencapaian produktivitas yang tinggi dengan kualitas yang bagus tentunya, karena ada beberapa hasil produksi itu yang kualitasnya juga tidak bagus. Nah, itu banyak faktornya tuh ya, banyak dari mulai faktor raw materialnya, dari mulai faktor mesinnya, dari mulai faktor sistemnya. Itu
menyebabkan terjadinya pencapaian yang minim. Begitupun pencapaian maksimal. Pencapaian maksimal itu bisa dilakukan atau bisa dihasilkan dari sebuah proses yang baik. Okay. Nah, perjalanan proses itu dikawal oleh sistem-sistem yang terkait di dalamnya. Nah, termasuk di dalamnya adalah sistem mekatronika. Kira-kira begitu. Oke, seperti itu ya Pak ya. Yeah. Nah, sedikit deh Pak keluar dari tentang mesin ini dulu ya Pak ya. Ngomong-ngomong soal dari mahasiswanya sendiri ini Pak, mahasiswanya. Kira-kira dari bagian mana sih Pak yang banyak bisa gitu ya, harus paling bisa dalam pelajaran mesin ini Pak? Di mesin itu paling bisa. Maksudnya paling dikuasai sama banyak mahasiswa gitu kan, banyak pasti bagian-bagiannya apa ya, subbagiannya gitu, pelajaran apa gitu, dan apakah sulit apa enggak gitu. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara atau menjawab pertanyaan itu sifatnya ini ya Mbak ya, apa namanya, tergantung masing-masing juga ya. Tidak spesifik sih sebenarnya. Karena nggak apa-apa, tapi itu saya akan coba jawab, tapi berangkat dari si mahasiswanya tersebut ya. Sebenarnya pakemnya itu lebih ke mana arahnya gitu kan. Iya. Cuman kami di Prodi Teknik Mesin itu berupaya memberikan semua materi-materi yang nantinya itu menjadi bekal bagi mahasiswa untuk terjun di industri setelah selesai kuliah, baik itu di industri manufaktur, di industri oil and gas, bahkan di kewirausahaan sendiri itu kita persiapkan dari awal. Nah, kalau misalnya mana sih yang sulit gitu kan? Ya, ada gitu kan, pelajaran yang sulit, yang disuka gitu kan, kadang suka gitu. Sulit dan sederhana. Kebanyakan memang itu kembali ke mahasiswanya juga ya, karena itu relatif sekali jawabannya. Di teknik itu, terutama di mesin itu kan sifatnya eksak ya, sifatnya sains gitu. Jadi memang lebih banyak ke analitik, lebih banyak ke perhitungan-perhitungan. Nah, sebenarnya itu menjadi momok bagi beberapa mahasiswa yang menakutkan gitu kan. Nah, tapi di prodi sendiri, di Prodi Teknik Mesin sendiri, itu kami berupaya menyampaikan seelegan mungkin, sesemut mungkin gitu loh. Sehingga bisa diterima gitu ya Pak ya. Sehingga apa yang tadinya dipikirkan menjadi sulit itu jadi mudah ya, jadi Pak? Mudah ya. Ya, pada dasarnya kita coba tanamkan dulu kecintaan terhadap mata kuliah itu gitu loh. Terhadap materi itu tersebut. Kalau udah cinta kan itu pasti dikejar. Bener banget Pak. Sih gitu ya. Filosofinya gitulah. Iya, bener banget. Jadi jangan takut ya Pak ya untuk masuk ke prodi mesin pastinya. Iya. Oke, dan kita sekarang break dulu nih yang pemuda sama Strike. Jadi untuk kamu jangan kemana, yang penasaran juga ya mau gimana caranya untuk masuk Nusa Putra, nanti kita bakalan bahas di akhir sesi nih yang pemuda. Jadi untuk kamu jangan kemana, ada track dulu, stay tune terus. Will 9,3 BSI from Psikologis Semua Hits Music Station yang muda. Oke, kembali lagi di sini. Tentunya kita masih ditemani sama Bapak Oscar di sini yang muda dengan tema kita ya Pak ya. Di sini ada mekatronika dalam pencapaian produktivitas dan juga kualitas industri manufaktur. Dan kita udah ngobrol beberapa nih Insa Muda yang dimaksud dengan mekatronika ya. Nah, sekarang nih Pak, saya mau nanyain di sini bagaimana sih hubungan antara manusia dengan mekatronika ya? Ya, jadi begini, kalau kita berbicara hubungan manusia dengan mekatronika, betul. Itu dua buah pelaku yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi hasil desain dari mekatronika itu kan pelakunya itu adalah manusia, yang menjalankan sistem mekatronika itu adalah manusia itu sendiri. Jadi peran manusia di dalam mekatronika itu sendiri bisa berperan sebagai seorang desain yang mendesain atau yang merancang sistem mekatronika itu sendiri, dan yang kedua bisa berperan sebagai pelaku di dalamnya. Betul. Nah, makanya kalau kita lihat di industri-industri manufaktur, di pabrik-pabrik yang menerapkan sistem manufaktur, banyak sekali tenaga kerja yang menjalankan sistem mekatronika tersebut. Jadi tenaga kerja itu sesungguhnya secara tidak disadari mereka semua sedang melaksanakan sistem mekatronika tersebut. Karena di situ ada
berperan di mekanikalnya, ada di situ peran elektronikanya yang menjadi satu dalam sebuah sistem mekatronika dan dilaksanakan oleh manusia itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara hubungan antara manusia dengan mekatronika itu hubungan yang saling terkait ya, satu sama lain. Walaupun nanti kedepannya dengan seiring terus berkembangnya teknologi mekatronika, peran manusia sebagai pelaksana dari sistem mekatronika itu lama-kelamaan itu sudah mulai berkurang. Karena otomatisasi itu tidak memerlukan orang banyak. Idealnya begitu. Karena nantinya otomatisasi di industri manufaktur terkait dengan sistem mekatronika itu akan mengurangi peran dari manusia sebagai pelaku di dalamnya. Karena semua satu sistem itu sudah dilaksanakan secara otomatisasi, idealnya memang peran manusia itu sudah mulai berkurang gitu. Tapi tidak bisa dihilangkan, dikurangi bisa, tapi tidak bisa dihilangkan. Nah, di beberapa industri manufaktur saat ini sudah mulai. Jadi di perusahaan-perusahaan yang besar itu tenaga kerjanya itu relatif sedikit. Karena sudah peran mekatronika ini sudah mengambil peran manusia secara menyeluruh. Betul. Maka sehingga peran tenaga kerja itu sudah semakin sedikit. Tapi tidak bisa dihilangkan gitu ya. Tetap itu harus ada peran manusia. Kira-kira begitu. Kira-kira seperti itu ya, Pak ya. Iya. Nah, terus di sini Pak, kalau perbandingan pencapaian produktivitas dan juga kualitasnya itu bagaimana? Sudah pasti perbandingannya akan berbeda. Kalau kita mengacu ke perbandingan tanpa menggunakan sistem mekatronika dengan yang menggunakan sistem mekatronika di industri manufaktur, itu pasti berbeda pencapaian produktivitasnya, berbeda pencapaian kualitasnya, karena yang masih dilakukan oleh sistem non mekatronika itu sudah pasti pencapaian produktivitas dan kualitasnya tidak sebaik dengan pencapaian produktivitas dan kualitas yang dilakukan dengan sistem mekatronika. Betul. Kira-kira begitu. Pasti ada perbedaannya. Ada perbedaan dari segi hasil maupun dari kualitas ya. Oke, Bapak. Hai. Hai Bu. Di sini kita langsung aja ke pertanyaan terakhir ya Pak, beberapa pertanyaan terakhir nih seputar dari prodi mesin Insa Muda ya. Nanti bisa lebih jelasnya lagi ketemu sama Bapak langsung kali ya. Kalau mau tanya-tanya gitu kan seputar ilmu tentang mesin gitu kan. Iya, siap, bisa. Dan nanti juga gimana caranya untuk masuk ke Nusa Putra nanti bakal kita obrolin juga ya Pak ya, biar Insa Muda tahu juga. Bapak di sini apa sih katanya yang harus dipersiapkan oleh manusia dalam perkembangan industri manufaktur terkait pencapaian produktivitas juga kualitas industri manufaktur? Jadi kalau kita bicara kompetensi apa saja yang harus dipersiapkan oleh manusia khususnya manusia yang ingin berkecimpung di bidang itu ya pastinya ya. Nah, jadi ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki terkait dengan kompetensi mekatronika, karena saat ini banyak sekali engineer mekatronika yang lahir dari sebuah proses yang dipersiapkan. Nah, makanya kompetensi apa saja yang harus dimiliki itu terkait dengan kemampuan untuk bisa memahami di bidang mekanikal. Nah, itu adalah kompetensi yang harus mutlak dimiliki oleh orang yang ingin berkecimpung di bidang mekatronika, di bidang manufaktur. Nah, itu harus dimiliki. Nah, mekanikal itu terkait dengan adanya proses-proses mekanisasi, pergerakan-pergerakan, terus perlakuan-perlakuan panas, terus aliran-aliran fluida, terus sistem-sistem pergerakannya, perubahan-perubahan temperatur, kalor dan sebagainya macamnya. Nah, itu adalah terkait dengan kompetensi mekanikal yang harus dimiliki. Nah, di samping itu ada juga kemampuan dari elektronikanya. Nah, kemampuan atau kompetensi dari elektronika yang harus dimiliki itu terkait dengan sistem kontrol ya.
Kita harus memiliki kompetensi di bidang kontrol, di bidang microcontroller, di bidang elektronika, di bidang bahasa pemrograman, di bidang PLC. Nah, itu merupakan kompetensi dasar yang mengarah kepada kemampuan kita untuk bisa memahami di bidang mekatronika, sehingga nantinya diharapkan akan lahirlah engineer mekatronika yang nantinya bisa mendesain, merancang, dan melakukan tindakan-tindakan preventif terkait dengan sebuah pencapaian hasil produktivitas dan kualitas di industri apapun ya, baik di industri manufaktur, di industri oil and gas, di industri konstruksi dan sebagainya. Nah, itu harus dimiliki oleh orang yang ingin berkecimpung di bidang mekatronika. Nah, di Prodi Teknik Mesin Nusa Putra itu kita bisa mengawal kompetensi itu bagi para mahasiswa yang sudah bergabung di Prodi Teknik Mesin Nusa Putra. Itu sudah kita kawal, sudah kita beri bekal knowledge dari bidang-bidang tersebut, sehingga harapannya setelah ini mereka sudah bisa tahu tentang mekatronika. Nah, idealnya nanti next ke depannya mereka akan menjadi engineer baru yang lahir dari bidang mekatronika. Nah, bagi teman-teman di luar sana yang sekiranya tertarik dengan bidang mekatronika, silakan mungkin bisa bergabung di Prodi Teknik Mesin. Kita akan kawal keberhasilan kalian, kita akan set up, kita akan persiapkan kalian untuk bisa berhasil di bidang mekatronika, karena saat ini engineer mekatronika ini masih banyak dibutuhkan di industri. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan terkait dengan kompetensi manusia yang harus dimiliki di bidang mekatronika. Kira-kira begitu. Gitu ya, Pak ya. Iya. Terakhir ya, Pak ya. Siap. Di sini kira-kira bagaimana sih pemandangan dari Bapak mengenai manusia juga sistem mekatronika sebagai pelaku industri manufaktur? Ya, itu tadi pandangan saya itu adalah hendaknya manusia itu atau orang yang ingin berkecimpung di bidang mekatronika sudah harus mampu nantinya mendesain. Mendesain sistem mekatronika yang nantinya bisa cukup handal, bisa cukup efektif, bisa cukup efisien dalam pencapaian produktivitas dan kualitas tersebut. Nah, itu dibutuhkan manusia-manusia atau orang-orang yang memiliki kompetensi itu ya. Jadi memang peran manusia itu memang idealnya sebagai orang yang nanti mampu mendesain dari sistem mekatronika tersebut, bukannya menjadi pelaku di dalamnya. Saya tidak mengatakan bahwa pelaku di dalam sistem mekatronika itu jelek gitu kan, tapi idealnya baiknya itu kita berharap akan ada lagi orang-orang yang mampu untuk bisa mendesain dari sistem mekatronika ini secara baik, efisien, dengan performa yang handal. Gitu kira-kira, Mbak. Waduh. Ya, terima kasih untuk Bapak Oscar ya, penjelasannya udah lumayan jelas sekali ya, Pak ya. Nanti mungkin kalau ada yang tidak jelas nanti kita bisa langsung bergabung ke Nusa Putra jadi keluarga Nusa Putra pastinya. Dan mudah-mudahan saja apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi orang banyak, bisa membuka wawasan baru bagi orang-orang di luar sana. Terima kasih Bapak sekali lagi udah menemani Clarissa di siang harinya. Terus juga nih, yang mudah untuk kamu yang penasaran juga gimana caranya untuk daftar menjadi keluarga besar Nusa Putra ya, kayak gimana nih? Boleh kita langsung aja. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih ya masuk teknik mesin tuh, karena nggak cuma ada teknik mesin aja di Universitas Nusa Putra, ada juga teknik elektro, teknik sipil, sistem informasi, teknik informatika, ada desain komunikasi visual juga, manajemen, akuntansi, pendidikan guru sekolah dasar, dan satu lagi ada ilmu hukum. Kalau teman-teman mau langsung gabung bisa aja nih, sekarang kita lagi buka pendaftaran gelombang 2. Terakhir pendaftarannya hari ini ya. Aku mau kasih tahu hari ini tanggal 6 Maret 2021. Teman-teman bisa langsung daftar online aja di web kita di nusaputra.ac.id gitu. Teman-teman bisa catat ya alamat websitenya. Itu teman-teman tinggal langsung daftar online aja. Terus aku juga mau ngingetin nih,
Kalau di Nusa Putra itu ada beberapa program beasiswa yang masih dibuka, dan ini pendaftarannya juga mepet-mepet nih ya. Ada program beasiswa Bupati buat teman-teman atau masyarakat dari Kabupaten Sukabumi. Pendaftarannya itu terakhir tanggal 8 Maret. Bisa daftar online di web kita di nusaputra.ac.id juga. Tinggal pilih nanti menu registrasi, terus menu pemilihan beasiswa Bupati gitu, Bupati Sukabumi, atau bisa datang langsung ke kantor kecamatan. Daftarnya bisa offline gitu, Kak. Iya, siap. Terus ada satu lagi program beasiswa Wali Kota Sukabumi. Waduh, nah keren kalau banget. ini buat penduduk kota Sukabumi Kota dan Sukabumi, sekitarnya. Iya, kayak gitu. Itu pendaftarannya ditutup sampai tanggal 15 Maret. Waduh, dicatat nih Insan Muda ya. Biar Jadi nggak gelombang ketinggalan. 2 itu terakhir hari ini tanggal 6, Iya. kemudian yang beasiswa Bupati tanggal 8 Maret, 8 Maret. sama yang beasiswa Wali Kota ini tanggal 15 Maret. 15 Maret. Semuanya bisa diakses infonya di website di nusaputra.ac.id, atau lihat info juga di Iya. Instagram kita di Nusa Putra University ya, @nusaputra_university. Kemudian ada di YouTube kita juga nih, teman-teman bisa subscribe channel kita, Iya. di follow juga ya IG-nya gitu, di Nusa Putra University gitu. Terus untuk teman-teman kalau misalkan mau tanya lebih lanjut ya, bisa lewat WhatsApp kita juga di 0857 599 99 9213. Jadi diulangi lagi ya. Sekali lagi. 0857 59 99 9213 gitu. Langsung aja tanya kita di WhatsApp bisa. Ya. Langsung ya, fast respon kok ya. Fast respon kalau WhatsApp, IG juga fast respon, semuanya sih Oke, fast respon. semua Oke. fast respon. Oke deh Insan Muda, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua, sama Bapak juga dari Universitas Nusa Putra udah hadir di siang hari ini. Kalau gitu nih Insan Muda, nanti kalian bakal balik lagi selepas yang berikut ini. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana. Terima kasih.